macam itu saya cari yang tua-tua karena pengalaman. Kalau yang ini saya cari yang muda gitu ya. Jadi ada ilmu itu penting ya. Tapi nggak tahu si Ulul ini katanya mau cari yang tua-tua aja gitu. Ya. Nggak mahal katanya. Karena dia habis menembak salah tembak. Jadi kasusnya kasus salah tembak ini. Kalau di kepolisian kasus salah tembak gitu. Jadi itu jawabnya Ustadz ya. Saya ditanya sama Kiai langsung, gini aku kok neng Medan gitu. Karena saya mau dijodohkan sama anaknya Kiai. Anaknya Kiai itu adiknya Kiai itu juga punya anak cantik. Yang satu saya mau dijodohkan yang 6,2 lah kira-kira gitulah. Saya bukan bilang nggak mau melalui orang lain, saya bilang yang itu saja gitu. Tapi saya bukan mengatakan nggak mau ya. Nggak ada yang berani nolak sama Kiai Maimun. Nggak ada. Kalau Kiai besar itu, kalau seandainya saya mau sudah manggrong punya pesantren, terus jadi kiai, kumpul sama kiai-kiai besar. Nah, nggak enaknya itu istrinya nggak cantik, itu ya nggak enaknya ya. Itu sama saya itu aib menurut saya ya. Menurut saya ya. Kamu nggak usah ikut-ikut karena itu jodoh ya. Sebab nanti kalau nanti misalnya kumpul di Makkah gitu, kamu tengok orang ganteng-ganteng, di sana juga orang cantik-cantik, dari Syria, dari mana-mana cantik-cantik. Nengok istrimu, ya Allah, gitu. Kok kayak gini istriku katanya kan? Nah, itu saya angan-angan kali kayak gitu itu ya. Waktu masih muda itu, sekarang kan udah tua ya. Walaupun kadang-kadang perasaan itu masih muda. Masih saya cerita mau menghilangkan lajang itu aja sedih saya. Ya Allah, lajangku cuma sampai di sini gitu. Jadi saat ini hilanglah status lajang saya, kira-kira itu yang saya ingat-ingat ya. Kalau anak sekarang kan jarang mengingat-ingat gitu ya. Yang penting nembak saja gitu ya. Gitu. Pada saat itu memang musim hujan, nggak ada yang tahu kalau saya bisa jadi pawang hujan. Tapi sekarang udah nggak bisa saya. Ya, mendung di rumah mertua itu nggak jadi. Mendung sudah kayak gini kok nggak ada keluar. Begitu pas sholat adzan, sholat isya, hujan selebat-lebatnya. Orang itu yang anak-anak muda itu, ini programnya pengantin baru hujan lebat ini katanya kan gitu. Kira-kira gitulah disindir kayak gitu ya. Pada saat itu ya. Jadi kalau sudah habis lajangnya itu kan nggak boleh apa lagi, nggak boleh kenal-kenal lagi, nggak boleh kalau kumpul-kumpul reuni lagi gitu ya. Karena berbahaya. Kalau waktu masih lajang kan reuni hadir semua gitu kan. Gitu. Hanya istri saya mau reuni gitu, nggak usah lah, nggak pantas lah istrinya Ustadz reuni. Saya bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Ikut, coba akhwat ini disuruh kayak gitu. Reuni kan bagus gitu. Aku udah lama ya nggak jumpa kawanku ya. Gitu. Ya. Itu namanya saddud dari'ah. Saddud dari'ah itu menutup pintu-pintu yang menjurus kepada maksiat gitu ya. Ya misalnya lah kayak Bang Fadil itu reuni ya sama kawan-kawannya SMA. Sedangkan dia udah nikah tahun yang akan datang. Sudah nikah kok tahun yang akan datang gitu ya. Ya. Gitu ya.
Nah, kan jumpa Bang Fadil. Oh, Bang Fadil katanya kan. Ya. Terus dipeluk gini, Bang Fadil katanya kan. Istrinya kan terus langsung gini. Bahasa Jawanya bocah kurang ajar gitu. Anak kurang ajar ini katanya kan gitu ya. Ada pula dulu kawannya yang sama-sama SMA itu misalnya, kawan perempuannya itu ada 3 orang yang iri-irian dengan 1 orang ini. Udah tahu kalau istrinya itu tanpa disengaja di depan istrinya, oh Bang Fadil katanya kan. Nah, apa enggak membuka pintu kemaksiatan gitu. Karena Fadil nggak bisa berkutik karena udah diginikan. Nggak mungkin, udah jangan kayak gitu katanya kan. Ya, karena Fadil ya kebetulan gitu. Dah ya, dah saya lanjut. Jadi waktu asar enggak lambat tapi cepat. Kemudian ini gara-gara Ustaz ini nanya, ya, jodoh itu tidak bisa memilih walaupun pada awalnya memilih. Nah, Ustaz kalau bisa memilih, kepingin jadi menantunya Raja Salman. Menantunya Raja Salman, kalau anaknya Raja Salman itu tinggi besar, saya tahu foto-fotonya, ya. Anaknya Raja Salman yang perempuan itu saya punya fotonya. Bukan fotonya pembantu-pembantu saja ya. Waktu di luar daripada Saudi, lepas jilbab semua. Wah ya Allah, cantiknya kayak gini orang ini, kira-kira gitulah ya. Terus saya balikkan nanti di bidadari lebih cantik dari ini, udah selesai. Bidadari minumnya aja nanti nampak dari sini air itu, ya, cantik gitu, nggak kentut lagi. Makanya Ustadz cepat. Dia sendiri yang ngomong, Ustadz cepat masih koma, dia mati gitu. Karena asik memimpikan bidadari gitu, ya, itu ya. Nah, sesudah ditalkin la ilaha illallah, supaya dibacakan surah Yasin. Di depannya itu, sampingnya itu bacakan Yasin. Atau surah Ar-Ra'd, surah Yasin atau surah Ar-Ra'd. Sebab pada saat itu hatinya orang yang mau meninggal itu lemah. Untuk menghadap kepada Allah itu belum siap, takut dia. Dengan keadaan hati yang lemah ini, kalau dibacakan Yasin menjadi kuat. Tapi jangan dipahami bahwa kalau Yasin itu digunakan untuk itu saja. Yasin itu bisa dibaca untuk cari jodoh. Sebab Yasin 5 quri'at. Yasin itu sesuai dengan apa yang ia maksudkan. Nah, kepingin punya jodoh yang bisa bawa mobil kemana-mana gonta-ganti misalnya ya, baca Yasin tiap pagi, nanti datang sopir kan mau bawa mobil kemana-mana gonta-ganti sopir kan, gitu. Makanya kalau doa itu hati-hati, kepingin diberikan Allah Ta'ala makan dan minum tanpa kerja, dimasukkan penjara kamu. Ya, karena di penjara pun dikasih makan minum tanpa kerja gitu. Makanya kalau doa itu teksnya yang benar ya. Dibacakan itu ya. Kalau misalnya perlu disuruh taubat kalau bisa, dan kemudian kalau ada wasiatnya diingatkan. Kalau ada wasiat Pak katanya gitu. Misalnya mau dikasihkan tanah itu untuk masjid ya. Wasiatnya dikeluarkan, sebab wasiat itu yang mau meninggal itu wasiat.
Kalau yang mau ceramah itu namanya tausiah ya. Makanya jangan silahkan Pak Kiai memberikan wasiat gitu. Itu ngejek namanya. Ya, udah mau mati nih Pak Kiai ini katanya ya. Hati-hati ya. Tausiah sama wasiat itu beda. Sebelum membahas tentang yang mandi tadi, dipastikan dulu kalau orang itu benar-benar meninggal. Ya. Bagaimana caranya? Tanya ahlinya, tanya dokter, bidan, ataupun yang tahulah sekolah kedokteran. Ya, kalau sekolah mesin nggak tahu, ya ditanya bagian elektronik katanya kan. Itu kabelnya udah putus ini katanya. Ya, tanya sama Bang Mukhlis. Ini baterainya habis Pak Kiai katanya kan. Ya. Jadi ditanya, dipastikan mayat itu, dan kemudian nama mayat itu siapa dan nasabnya siapa. Ini sering salah. Ya. Namanya siapa? Misalnya Firman. Tak sah. Sah kamu. Firman sah. Nggak ada sahnya. Iyalah tak sah itu namanya. Ya. Bin Jokowi misalnya ya. Gitu ya. Jelas-jelas itu. Sebab nanti kalau diumumkan, kalau nggak ada binnya bisa salah orang. Fadil telah meninggal dunia gitu ya. Rupanya rektor. Ya, rektor IAIN yang lama itu istrinya cantik, itu janda itu. Ya, di lingkungan tawar menawar itu saya ikut di situ, ya, ya. Ini istrinya cantik ini Ustadz, siapa yang mau Ustadz kata gitu dia ya. Saya cuma ikut-ikut saja ya, nggak mau menyodorkan diri. Belum waktunya, ya. Nah, untuk tanda-tanda meninggal itu yang pertama, kedua kakinya sudah lembek. Kamu tengoklah kakinya itu udah lembek, gak seperti keras seperti biasanya ya. Makanya kamu tengok nanti ini, kamu pelajari nanti kalau ada orang meninggal datangi. Ya. Terputus aliran darah pada kedua pergelangan tangannya. Makanya ditengok orang kalau nengok gini, nah itu sudah terputus. Ya, jangan kamu ambil gelangnya ya. Terus hidungnya itu udah condong, tidak tegak lagi. Itu nampak kalau hidungnya mancung, kalau pesek nggak apa-apa lah. Ya. Pesek itu panjang umur itu. Karena mengeluarkan anginnya itu irit. Ya. Kemudian kulit wajahnya menjadi kendor. Kamu tengok wajahnya gitu ya. Kalau ada orang sakit-sakitan sudah tua kok tambah cantik, itu pasti ada susuknya. Saya sedang ada orang cerita sama saya, disuruh ngambil susuknya, kata. Kok tambah cantik, katanya kan. Makin tua kok tambah cantik, katanya kan. Nah, ada susuknya mama ini, katanya kan gitu. Susuk itu juga penting waktu masih muda ya. Tapi bukan susuk yang setan ya. Susuk kalau orang melihat itu senang, berwibawa gitu. Kemudian kedua pelipis matanya menjadi cekung. Yang terakhir menyusut kedua buah pelernya. Tapi ini nggak usah kau tengok kali ya.
Ya, menyusut. Itu diterangkan dalam kitab Majmu' jilid 5 halaman 124 yang saya terangkan tanda-tandanya itu. Kalau belum meninggal jangan diumumkan. Begitu diumumkan sampai 5 masjid bangun dia. Ada apa kok rame-rame katanya kan? Ya. Nah, makanya saya bilang sama Hasan, kamu kalau mau membandingi dokter-dokter, kamu walaupun nggak kuliah tamat misalnya S1, syaratnya kamu bisa menghidupkan orang mati, saya bilang. Ya. Ya nggak bisa lah Pak Kiai menghidupkan orang mati gitu. Ya. Nah, ketika sudah meninggal betul, matanya ditutup. Sebab matanya itu mengikuti rohnya. Rohnya pergi, dia nengok ke atas. Jangan kamu bertingkah kali kau nakut-nakuti orang itu. Jangan kayak gitu ya, lembut ini, ditutup ya. Ditutup matanya. Mulutnya juga ditutup. Kalau gini, ambil kain putih atau kain apa, nah, diikatkan. Dulu nenek saya yang ikatkan. Dan nenek saya itu giginya agak giman gitu ya, tapi cantik. Saya ini sebenarnya keturunan orang cantik sama ganteng. Saya ini udah kurang sedikit. Karena ketika jumpalah istri saya sama keluarga saya, bapak saya, Abi kok ganteng bapaknya katanya kan. Gitu ya. Bapak saya ganteng waktu saya ajak pergi keluar, gondrong gitu. Lebih tinggi saya, lebih tinggi dia. Gantengan bapak sama Abi katanya kan. Ya, Allah menjadikan kayak gitu ya. Karena saya separuh ikut bapak, separuh ikut mama mukanya. Mungkin takut nggak diakui gitu. Tapi kalau abang saya meninggal itu persis apa? Bapak saya ganteng. Kalau seandainya keluar itu seperti Mike Tyson mungkin nggak diakui itu. Kemudian dibuat atau dijadikanlah anggota tubuhnya menjadi lemas. Yang kaku itu kalau misalnya perlu minyak diminyai. Kalau perlu, sebab kalau di Arab itu ada minyak untuk melemaskan kulit itu. Kemudian ditidurkan menghadap ke kiblat di atas tempat tidur. Misalnya tilam gitu. Jangan ditaruh, biarin saja kayak orang Wahabi kalau dikasih tilam, tilamnya diambil itu. Ambil tilamnya ini bid'ah ini katakan gitu. Akhirnya pakai tikar saja. Oh, itu ribut keluarga. Kasihan lah bapak pakai tikar aja. Bid'ah itu katanya. Gitu ya. Tak ada bid'ah katanya kan. Nah, dipasang lagi. Akhirnya yang bilang bid'ah kalah. Mundur gitu ya. Karena masih menangan yang banyak, kasihan. Ya seharusnya ya dipasang tempat tidur. Ini cerita meninggal ya, bukan asik cerita kawin aja ya, ini meninggal. Jadi ada kombinasi gitu ya. Ini musimnya kawin di rumah saya itu kawin kucing. Ketawa. Sampai saya manyal guyonan sama istri saya, asik kawin aja kucing itu. Tadi udah saya tengok ini udah lagi, sering kali dia. Terus dibilang aja saya, itulah binatang katanya kan. Binatang itu kayak gitu katanya. Jangan tiru-tiru binatang katanya kan. Ya. Kemudian melepas pakaian-pakaian
yang dipakai sebelum meninggal. Terus ditutupkan dengan pakaian yang seperti kain-kain panjang dan sebagainya. Nah, itu kalau nggak bisa dilepas pakai gunting. Mertua saya tempo hari saya yang menggunting pakaiannya itu. Saya ini termasuk walaupun ya kadang-kadang dibenci mertua, saya setia sama mertua. Meninggal saya yang mengurus di rumah sakit dua-duanya. Ya. Mau berangkat ke Jawa saya yang membiayai. Tapi dibalas dengan air tuba gitu ya. Paham ya? Air susu dibalas dengan air tuba gitu ya. Sampai istri saya, kalau yang berani melawan itu pantasnya Abi, melawan ke bapak saya, karena udah dolim kepada Abi. Tapi Abi nggak biasa-biasa saja gitu. Sampai istri saya bilang kayak gitu ya. Saya karena saya punya ilmu, kalau marah sama orang tua saya tutupi. Kemudian menaruh sesuatu yang berat di perutnya, di atas perutnya. Maksudnya sesuatu yang berat itu ya seperti gunting, bukan ditaruh batu yang besar-besar gitu. Ini saya ulangi ya. Menaruh sesuatu yang berat seperti gunting atau buku kayak gini ya, supaya kalau ada kotorannya itu keluar. Gitu ya. Jangan kata Pak Kiai cari yang berat, ambil batu besar itu gitu. Ya. Itu mau membunuh 2 kali namanya. Kemudian yang melakukan itu usahakan sesuai dengan jenis kelaminnya mayit. Kalau misalnya yang melepasi pakaian, ya kalau perempuan. Jangan ada perempuan meninggal masih muda, si Kandar itu mengusulkan, biar saya aja Pak, saya udah biasa itu katanya kan. Katanya Kandar meninggal pun masih cantik bah katanya kan. Ya. Ini nggak batal wudhunya ini katanya ya. Kalau saya sentuh pun nggak batal wudhunya karena dia nggak ada syahwat katanya kan. Yang terakhir mendoakannya gitu ya. Tapi udah jelas-jelas meninggal ya. Dan sebelum mendoakan itu mengumumkan atas meninggalnya ya, mengumumkan atas meninggalnya setelah jelas-jelas meninggal ya. Saya ulangi, mengumumkan ya di masjid, kawan-kawannya ditelepon, diumumkan, jangan ditutup-tutupi. Meninggal ayahmu, siapa yang meninggal katanya. Nah, jangan ditutup, diumumkan gitu. Jadi itu singkatnya orang yang mau meninggal. Sesudah itu sebelum dimandikan kalau bisa diurus dulu hutang-hutangnya siapa, apa saja, terus ada wasiatnya apa enggak gitu ya. Diselesaikan anaknya yang mengurus, ini hutangnya, hutang sama kede sana gitu sekian gitu ya. Makanya jangan banyak utang, nanti meninggal kasihan ahli warisnya. Nggak meninggalkan apa-apa pula itu ya gitu. Iya, utang itu nggak apa-apa, wajar aja utang itu nggak ada ya. Sampai nggak berani hutang itu negara aja utangnya banyak ya. Tapi jangan kali kamu tiru kayak negara ya. Biasa hutang jilbab gitu ya, hutang pakaian, nah itu ya biasa itu. Kalau nggak kayak gitu nggak sampai gitu ya. Itu saja dulu. Tadi jam 3.35 ya. Iya kan? Nah, jadi masih 15 menit lagi siap-siap baca Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya belum menerangkan tentang mandinya, tetapi hanya menerangkan tentang
bagaimana apa yang dipersiapkan untuk orang yang meninggal itu. Dengan begitu kalau ada orang meninggal, kamu tengok catatan kamu dicari. Cari hal yang berat katanya kan gitu. Ya. Kalau saya itu saya catat. Ya. Kalau nanti ada yang perlu saya kasih tahu begini catat siapa anaknya. Jangan lari, mau meninggal lari, nanti 3 harinya makan datang. Itu ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wal dhair. Allahumma nas'aluka as-salamata was-sihhata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.